Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andi Sopandi. Kali ini ditemani dengan Ustadz Ceng Apip Salehudin di acara Morning Motivation. Dan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang menarik mengenai, tidak jauh-jauh kalau sudah ada Ustadz Ceng ini, mengenai hal seluk-beluk tentang agama dan juga pengamalannya. Ustadz Ceng Apip, gimana Damang? Alhamdulillah saya Pangestu. Alhamdulillah. Sudah lama ya kita tidak berjumpa di Morning Motivation ini. Alhamdulillah kalau kesan nembe beres tapak. Setelah sekian lama vakum, alhamdulillah. Nah, Ustadz, kita kan di bulan ini menginjak ke secara kalender Islami itu ke bulan Rabiul Awal ya. Di mana di bulan Rabiul Awal itu ada satu peringatan tentang Maulidur Rasul, lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Ustadz nih, kenapa sih Maulid itu sangat penting sekali untuk kita peringati ataupun kita hayati? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa ya penting gitu ya? Ya. Karena memang bulan Rabiul Awal ini di mana dilahirkannya seorang manusia yang mulia sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, bahkan adanya dunia ini, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan alam, Allah menciptakan dunia seluruh dan isinya, Allah menciptakan makhluk alam ini karena memang ada nurnya beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kita sebagai umatnya, ya umat akhir zaman, ya tentunya memperingati. Apa sih tujuannya memperingati itu? Agar kita bisa meneladani akhlaknya. Gitu. Panggeing-geing, pangeling-eling. Ya, gitu. Jadi bukan merayakan lah istilahnya, kita memperingati kan gitu ya. Adapun itu perbedaan ya silakan gitu ya. Yang jelas dengan kita sering memperingati siapakah Rasulullah, bagaimana sepak terjangnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam, bagaimana akhlaknya, sehingga kita bersyukur luar biasa kita menjadi umat Islam dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Tentunya sebagai umat Muslim. Ya. Nah, yang saya garis bawahi Ustadz tadi, Ustadz bilang bahwa peringatan Maulid Rasul ini untuk meneladani akhlak dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, akhlak seperti apa sih yang kan luar biasa ya kalau kita gambarkan akhlak Rasulullah itu, bahkan kalau kita gambarkan akhlak Rasul lebih susah menggambarkan akhlak Rasul daripada menggambarkan alam semesta ini. Yeah. Dari sekian banyak akhlak mulia Rasul itu, akhlak seperti apa sih yang bisa kita ambil, kita teladani itu? Ya tentunya kita sebagai umat yang beragama ada tuntutan kan, kita hidup beramal kemudian meninggal alam barzakh. Nanti tujuan kita tentunya ingin bahagia dunia dan akhirat. Nah, untuk menuju kebahagiaan akhirat itu tentunya kita harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh beliau. Karena lisa'adatil basyari fi ma'ashim wa ma'adihim gitu. Nabi Muhammad itu, Islam itu agama yang dibawa ja'an Nabi Muhammad SAW, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan sekarang dan bagaimana nanti kita pulang ke akhirat. Nah, sehingga karena memang akhlak yang bagaimana, ya tentunya akhlak yang diridhai oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, nama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Bahkan kalau kita mau menggambarkan akhlak Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tolong bagaimana ceritakan akhlak Rasulullah itu bagaimana?" Malah Sayyidina Ali bertanya, "Coba jelaskan dunia dan isinya bagaimana?" Maka sahabat tersebut, wah terlalu banyak. Apalagi akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah yang memuji langsung. "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Gitu. Ternyata pada Nabi Muhammad itu terdapat akhlak mulia yang agung. Sehingga Nabi Muhammad itu dikatakan Al-Quran yang berjalan gitu. Karena sehingga lahirlah muncullah yang disebut dengan
hadis. Hmm. Ucapannya jadi hukum, ya. Kemudian Perilakunya, jadi fi'liyahnya jadi sunnah, jadi hukum. Diamnya pun jadi hukum. Pembolehan. Iya. Ketika Nabi Muhammad ke air, jadi hukum. Ketika Nabi Muhammad di rumah dengan istrinya, jadilah hukum. Ketika Nabi Muhammad sedang mengajar, apapun yang dilakukan jadi hukum. Itu. Nah, itulah istimewanya Nabi Muhammad ya Ustaz. Karena Nabi Muhammad itu apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, dicontohkan oleh Rasul. Rasulullah jadi pemimpin, ada. Ketika Rasulullah menjadi guru, ada. Ketika beliau mengajar para sahabatnya. Rasulullah menjadi seorang kaya, saudagar, ada. Dicontohkan. Rasulullah menjadi orang miskin, ada juga. Rasulullah berumah tangga, Rasulullah punya anak dan lain sebagainya. Jadi apapun yang dilakukannya atau posisi kita, selalu ada contohnya di dalam diri Rasul. Sehingga akhlak ini bagaimana kita meneladaninya, sehingga akhlak ini hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin surga tapi tetap beribadah kepada Allah. Ya, sampai bengkakan kakinya. Ketika ditanya oleh istrinya, Nisa, kenapa engkau beribadah segitu kerasnya, padahal surga telah dijaminkan ke atasmu? Ya, jawabannya? Ya, istriku, apakah tidak boleh aku termasuk orang yang bersyukur? Iya, begitu. Luar biasa. Kalau berbicara akhlak kehidupan sehari-hari, hablum minannasnya, jangankan ke umat muslim. Betul. Kepada orang yang beriman. Kalau tadi Rasulullah ketika di rumah jadi suami, yang romantisnya luar biasa kan ya. Kalau Rasulullah ketika berperang, jadi seorang panglima, yang gagah berani, jadi seorang pemimpin yang bijaksana luar biasa. Ya. Betul. Bagaimana Rasulullah jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Sehingga dalam salawat Fatih itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi. Rasulullah itu menolong kebaikan bil haqqi, dengan kebaikan lagi. Tapi kadang-kadang kalau kita menolong kebaikan, disisipi rasa sombong, diri disipi, lamun cek istilah Sunda mah maneh lamun ditulungan ku urang. Nah, itu luar biasa. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Jangankan ke umat muslim ataupun ke orang yang beriman, bagaimana dalam kisah-kisah Rasulullah berbuat baik kepada sekalipun kepada orang yang zalim, ke orang kafir Quraisy ataupun ke orang Yahudi, luar biasa. Sehingga dengan akhlaknya yang mulia, ya ketika Rasulullah, pernah kan ada kisah Rasulullah lewat sebuah perkampungan diludahi kan, susut gitu ya, dilempari kotoran, gering, sakit, kan ditengok. Mana yang dulu suka ngeladin kok nggak ada, ditengok sampai terharu. Ya. Akhirnya masuk Islam. Betul. Kira-kira kalau kita ada orang yang zalim kepada kita, kemudian dia sakit, disyukurin. Wah, kira tak dosa ti urang gitu kan gitu. Ya, Rasulullah biasa. Seorang kakek yang suka disuapin, tapi menghina. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian ada yang digantikan oleh sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beda kan? Kamu bukan yang biasa menyuapi saya, mana? Yang biasa menyuapi Anda itu Rasulullah, dan beliau telah berpulang ke rahmatullah. Padahal ketika Rasulullah masih hidup, menyuapi kakek tersebut tidak berhenti mencaci Nabi Muhammad. Rasulullah. Kalau kita nulungan, nurus tunjung kira-kira kan gitu. Luar biasa, itulah Rasulullah. Ya begitu ya. Salah satu kisah yang menarik Ustadz, saya pernah dengar nih tentang seorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah berjalan, kemudian dia ditepuk pundaknya dari belakang. Rasulullah berbalik. Yahudi itu bertanya, "Hei Rasulullah, apa itu agama?" Akhlak jawabannya. Jawaban beliau adalah akhlak yang baik. Sampai menghadap ke kanan, loncat lagi ke kanannya, ditepuk lagi. Nabi Muhammad menghadapkan seluruh badannya dan juga mukanya, bukan cuma ditengok tapi sebadan badannya. Apa itu agama? Akhlak yang baik. Sampai beberapa kali Ustaz ya. Sampai di akhirnya ditanya seperti itu, kata Rasulullah, akhlak yang baik salah satunya adalah tidak marah. Jadi indikator akhlak yang bagus itu adalah orang yang mampu menyimpan atau tidak meluapkan kemarahannya. Kalau kita luar biasa. Kalau di mana ya? Tahu ngapain? Ya.
Mengumbar kemarahan itu salah satu indikator orang yang harus akhlaknya kurang bagus, dan akhlak kurang bagus itu indikasi bahwa agamanya kurang sempurna. Karena memang ad-dinun nasihat, agama itu adalah nasihat. Sehingga ya coba Rasulullah itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu disampaikan, Iya. itu berupa kalau kita udah mendapatkan ilmu, kemudian kita sampaikan, kita kan guru dan murid ya. Iya. Tapi kalau Rasulullah tidak ada pada zaman Rasulullah guru dan murid, semuanya dikatakan sahabat. Itulah luar biasanya Rasulullah. Yang sezaman, yang hidup, yang bertemu disebutnya sahabat. Itulah Rasulullah. Sehingga orang yang belajar dengan Rasulullah Serasa sahabatnya. dan semuanya berhasil. Tapi benar Ustaz, kan menurut penelitian juga kadang-kadang kalau kita belajar mendengarkan atau ngobrol dengan teman kita, dengan sahabat kita, itu jauh lebih ngerti daripada diterangkan oleh guru. Ya mungkin ada psikologi itu ya. Itu jadi Rasulullah begitu memuliakan orang-orang yang mau menuntut ilmu sehingga beliau menganggap mereka sahabat. Jadi yang hidup luar biasa sekali. Jadi nggak ada, ya bukan berarti kita sekarang dengan siswa kita harus, dalam artian sahabat ini kan ada batasan-batasannya ya gitu. Nah mungkin bagi rekan-rekan ataupun bagi para siswa ya tentunya ya kita, kalau kita mencontohkan atau karena memang uswatun hasanah, Rasulullah itu contoh yang baik gitu ya, Rasulullah contoh yang baik, berarti kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah, tahapannya harus bagaimana dulu? Ya tentunya tahapannya ilmu. Bagaimana kita tahu akhlak Rasulullah? Harus dengan ilmunya. Harus dengan ilmu. Dari mana ilmu kita dapatkan? Harus dengan guru yang punya dasar ilmunya. Al-ulama warasatul anbiya. Sehingga kita harus biar kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah, ya kita harus mengkaji ilmu, mengkaji ilmu agama, bagaimana akhlak yang baik. Ya, bagaimana tata cara Rasulullah minum. Kalau kita kan minum sambil berdiri, padahal kan kalau Rasulullah itu minumnya kan Bismillahirrahmanirrahim, regot, simpen lagi. Kalau kita haus, duduk atau berdiri langsung kan sagalon gitu ya. Nah, kita hal-hal yang kecil, kalau memang kita meneladani akhlak Rasulullah semuanya, karena memang mungkin kita tidak akan bisa. Tapi kalau kita sebagai murid, bagaimana nih akhlak kita kepada guru kita? Ada mencari ilmu. Ya, ada mencari ilmunya. Atau ketika kita sedang belajar, bagaimana harus kita baca, ya luar biasa akhlak Rasulullah itu. Ya di momen inilah, di momen Maulid Nabi ini kita bagaimana. Bahkan dalam ayat yang lain kan dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar, dan ayat ruhama'u bainahum kan gitu ya. Yang bersama Rasulullah itu kan keras gitu ya. Tegas bukan keras. Kemudian ruhama'u bainahum, berkasih sayang terhadap di antara kalian. Ya itulah Rasulullah. Jangankan kepada kita sebagai umat muslim mukmin, pada orang-orang yang di luar sana pun luar biasa baik. Tidak seiman pun beliau sangat mengasihi, apalagi dengan kita yang bahkan kan di dalam kisah-kisah dijelaskan dalam tarikh ya, Abu Jahal pamannya bagaimana berusaha untuk membunuh Rasulullah. Bahkan ketika sujud di hadapan Ka'bah pakai kadut onta kan gitu ya, sama dalaman unta kotorannya. Ketika marah tidak Rasulullah, tidak kan. Bahkan ketika Rasulullah mau pergi ke masjid, kemudian Abu Jahal membuat ranjau, ya lombangan gitu ya, sampai Rasulullah ya yang namanya Nabi kan dimaksum ya, los dari ranjau itu, jebakan itu, yang akhirnya yang masuk Abu Jahal sendiri. Coba Abu Jahal yang membuat jebakan, kemudian dia yang masuk, yang menolong siapa? Rasulullah. Kalau kita udah tahu orang itu zalim kepada kita, ya berniat jahat, siapa?
kubur sekalian juga nanti kan. Iya. Ya, luar biasanya. Tidak akan habis-habisnya Ustaz Ya. menceritakan luar biasanya akhlak Nabi ini. Tapi mungkin yang akan habis jeda waktu kita. Jeda waktu kita. Masih banyak ya Ustaz pokok bahasan yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasulullah SAW, karena sosok yang mulia yang tidak akan pernah habis kita kaji, yang tidak akan pernah habis kita perdalam ilmunya dan juga perdalam akhlaknya. Tapi karena mungkin waktu juga sampai sini dulu mungkin ya pertemuan kita. Iya. Kita sambung lagi di Morning Motivation selanjutnya. Jadi inti dari pembicaraan kita kali ini adalah luar biasanya akhlak Rasul. Apapun Anda, siapapun Anda, teladanilah Rasul, karena dalam diri Rasul itu terdapat uswatun hasanah. Suri tauladan Yang baik. Ya, Berjumpa lagi dengan saya Andi Sopandi, dengan juga Ustaz Ceng Apip di Morning Motivation selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.